Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tugas perutusan kita sebagai konsekuensi dari rahmat pembaptisan adalah mewartakan Injil, baik secara verbal melalui kata-kata dan tulisan, maupun secara real melalui perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Sebelum memberi kesaksian yang baik dan benar serta santun dan kudus, seseorang diminta untuk mendengarkan terlebih dahulu otoritas yang benar, otoritas yang berwenang. Abraham mendengarkan Allah, otoritas yang berwenang, otoritas yang benar, untuk pergi meninggalkan kampung halamannya ke tempat yang ditunjukkan Allah untuk menjadi bapa kaum beriman. Dalam Injil, di tempat yang tinggi, para murid diminta untuk mendengarkan Yesus sebagai putra yang kepadanya Allah berkenan, karena ia selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan hoax, berita bohong dan hate speech, ujaran kebencian. Kita prihatin dengan maraknya berita bohong dan ujaran kebencian di luar sana, serta menganjurkan kepada umat supaya kita tidak turut menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Dengan makin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, kini berita bohong dan ujaran kebencian disinyalir juga terjadi di dalam gereja Katolik. Ada oknum-oknum umat Katolik yang sadar atau tak sadar aktif memposting hoax dan hate speech. Belum lagi ada penipuan lewat media sosial palsu yang menawarkan benda-benda suci seperti salib, rosario yang diberkati dari Paus Fransiskus, dari Paus Leo atas nama seorang imam atau seorang uskup, nanti kemudian chat pribadi dengan catatan ganti ongkos kirim. Ongkos kirim dikirim dan rosario tidak pernah datang. Yang ada adalah rosario virtual. Itulah akibatnya. Jadi hati-hati ya. Apalagi pakai nama saya, Uskup Bandung. Saya tidak punya media sosial, tapi banyak orang menggunakan nama media sosial. Update, saya baru acara di situ, fotonya sudah muncul, lalu menawarkan rosario gratis ya, dari Paus. Boro-boro rosario gratis dari Paus, para imam aja tidak dapat, masa mau bagi-bagi gitu ya. Nah itu, jadi umat supaya melek juga, jangan hati-hati ya, jangan tergoda oleh promosi-promosi yang menggunakan kata-kata rohani ya, rosario, salib, berkat, air suci, ya usah, itu semua gratis, ambil di gereja kalau ada. Lalu baru-baru ini ada juga video, saya dikirimi video yang menarik yang dibuat oleh AI tentang berita TV nasional yang menampilkan sosok Uskup Bandung, saya itu, dengan berita tentang dana DAP bantuan Australia. Saya bilang, ini siapa? Seperti saya tapi bukan gitu ya, seperti di katedral tapi iya gitu ya, pokoknya mukanya bengep gitu ya. Lalu saya minta dari KWI untuk menghubungi TV nasional itu, dan TV nasional itu juga mengatakan kami juga sama kena hoax, itu semua produk dari AI. Jadi begitu jahat AI itu ya, kalau digunakan di tangan orang jahat. Kalau di tangan orang baik sangat membantu. Maka dengan AI ya, sekarang orang latah, sampai ada uskup di Indonesia ini yang sedang mengendorse obat sakit urat. Kurang ajar juga ya, padahal sedang khotbah di mana, tapi dengan kata-kata dan suaranya itu dibuat lagi jualan obat gitu ya. Nah, makanya hati-hati ya. Jadi uskup, imam itu hanya berkhotbah di mimbar tentang kitab suci, bukan tentang obat ataupun tentang yang lain. Maka dengan AI sepertinya sekarang ini orang latah berbicara, gampang memberi informasi tanpa diuji dan tanpa peduli pada suara hati. Yang penting populer, ada begitu banyak follower. Pernah dalam suatu hari Komsos sedunia di suatu keuskupan di luar pulau Jawa, saya hadir, seorang profesor memberikan ceramah sangat bagus.
Dia mendapat keluh kesah dari suatu sekolah karena anak-anak sekolah itu sangat gampang sekali membuat tulisan-tulisan yang menunjukkan ujaran kebencian, maki-maki dan lain sebagainya. Diberitahu tidak tahu, diajari tidak mau berhenti, terus makin menjadi-jadi. Diundanglah profesor ini ke sekolah itu, akhirnya dia bercerita. Lalu ada seorang anak yang dikenal motornya yang suka membuat tulisan-tulisan kotor dan tidak pantas bagi seorang murid sekolah Katolik. Lalu dia tanya, sebut saja namanya Joko, bukan namanya Joko tapi sebut saja namanya Joko ya. Joko, kamu udah gede mau jadi apa? Dia bilang, saya kalau udah mau gede mau bekerja di suatu perusahaan maskapai internasional nomor 1. Oh, jadi apa? Pilot. Bagus. Nah, nanti dengan perkembangan AI dan teknologi ini, perusahaan-perusahaan besar yang internasional itu mencari pekerja tidak perlu pakai ijazah, tidak perlu pakai sejarah, cuma dilihat jejak digitalnya. Coba nanti ditanya si Joko daftar, oh waktu SD suka maki-maki, oh waktu SD mau di warung makan 5 ngaku 1, ketahuan tuh ya, nggak akan diterima. Nah, justru cerita itu menyadarkan iya, betul. Jejak digital kita, sekali kita memaki, sekali kita bercerita yang tidak pantas, sekali kita membuat hate speech, sekali kita membuat, jejak digital tidak terhapus. Mungkin kita hapus, tapi orang sudah merekam. Mungkin kita take down, tapi orang sudah mengcopy di HP-nya. Maka hati-hatilah dengan jejak-jejak digital yang hendak kita. Maka saya juga melihat ada istri yang bercerita tentang kebobrokan suaminya, diposting. Ada suami yang menceritakan kebobrokan istri, diposting. Ada anak-anak yang menceritakan kebobrokan keluarga, diposting. Benar tidak? Benar. Tapi apakah pantas? Atau seorang imam memposting konflik di komunitasnya atau benar? Benar. Tapi apakah pantas untuk diposting? Bukankah ketika kita diposting sesuatu, semua orang, siapapun bisa membacanya? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak 3 muridnya naik ke atas gunung untuk bermeditasi dan beradorasi agar dapat menyaksikan perubahan wajah Yesus. Suatu pewartaan kabar baik, kabar yang harus disebarkan kemana-mana tentang keilahian Yesus, yang diperkuat oleh kehadiran Musa dan Elia sebagai pemenuhan hukum Taurat dan mujizat perjanjian lama. Di atas gunung itulah para murid diminta membuka telinga, memfokuskan hati, budi, dan energi pada Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkan kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang patut didengarkan adalah dia yang berkenan kepada Allah. Siapa yang berkenan kepada Allah adalah dia yang mendengarkan Allah dan melaksanakannya. Maka setelah perintah itu, Yesus mengajak para murid turun, tetapi tetap meminta mereka diam, jangan berbicara, sebelum mereka mengalami kebangkitan Tuhan sendiri. Sebelum mereka mengalami kebenaran yang Tuhan wartakan, barulah mereka boleh, bahkan bukan hanya boleh, harus berbicara, mewartakan kebangkitan Tuhan. Maka jangan berbicara, jangan menulis, jangan memposting sesuatu kalau tidak mau mendengarkan Tuhan, karena nanti salah bicara, salah tulis, dan salah posting. Saudara-saudari yang terkasih, pertemuan Signis ke-52 di Bandung yang ditutup pada hari ini para teman-teman kita, yang dengan tema Artificial Intelligence, dengan terang iman, peluang dan tantangan bagi pastoral komunikasi, kiranya tepat untuk mengatasi hoax, berita bohong, hate speech, ujaran kebencian, manipulasi digital, dan penipuan-penipuan lewat teknologi media sosial. Signis sebagai komunitas Katolik
di seluruh dunia di bidang komunikasi dan media yang dipanggil untuk menjadi tanda signum api ignis menjadi signis, yaitu tanda cinta kasih, tanda gerakan Roh Kudus yang mau menyatakan kebenaran dan kebaikan yang disampaikan dengan cara yang santun, yang sopan, yang kudus, sehingga membawa damai sejahtera, bukan membawa kegelisahan dan menyebabkan orang bertanya-tanya. Kiranya merupakan panggilan dari Signis untuk giat menyadarkan umat dan masyarakat akan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi melalui kekuatan media sosial, dan juga menyadarkan kita akan panggilan Tuhan untuk membawa kabar gembira. Semoga Signis sebagai komunitas Katolik yang terpanggil untuk mengembangkan pelayanan dalam media komunikasi sosial dapat membaptis artificial intelligence itu sendiri, dapat membaptis teknologi-teknologi itu sendiri, hingga teknologi itu menjadi Katolik, hingga sungguh menjadi sarana perwartaan yang menyampaikan kabar yang bukan hanya baik dan benar, tetapi santun, sopan, dan kudus, yang menghormati dan meningkatkan martabat manusia dan memperkokoh kesatuan umat manusia. Kita baru bisa berbicara dengan baik dan benar serta santun dan kudus jika kita juga sungguh mendengarkan otoritas ilahi yang bermenang, yaitu Yesus Kristus, yang kita dengar dalam Injil hari ini adalah Putra Allah yang terkasih, yang kepadanya Ia berkenan. Maka mereka yang terlibat dalam media-media ini, dengarkanlah otoritas-otoritas yang berkenan kepada Allah, yaitu mereka semua yang mempunyai tanggung jawab tetapi setia mendengarkan Allah, tekun dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Jangan berani berbicara atas nama gereja, apalagi atas nama Tuhan, jika belum mendengarkan Tuhan dengan sungguh. Masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk mendengarkan Tuhan dengan sungguh melalui doa dan tapa, pantang dan puasa, agar dapat melaksanakan kehendak Tuhan melalui amal dan kasih, juga melalui pelayanan, komunikasi, dan media sosial.